Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Eh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas rahmatnya hingga kita bisa kumpul di pada malam hari ini. Langsung Mas. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin untuk mengawali ya teman-teman. Hari ini seperti yang di pamflet kita ada tema Assalamualaikum Imam Mahdi. Terkesan mungkin agak apa ya? Agak Islamis atau agak medeni ya, medeni. Cuma ada arti lebih dalam, ada maksud yang lebih luas gitu. Nah, izin mengantarkan dulu teman-teman. Jadi melihat kondisi kita ya, kondisi Indonesia hari-hari ini, kondisi sosial politik terutama ya. Di Jakarta, di Semarang, di banyak kota lah, termasuk di Pulau Jawa. Banyak sekali demonstrasi, banyak sekali gerakan yang kemudian ada gerakan susulan yang bisa dibilang bikinan pemerintah dan lain sebagainya lah. Itu kondisi yang sekarang. Lah, kita sebenarnya pengen tahu lebih dalam gitu. Di kondisi yang semacam ini, tertulis di Mukadimah, sebenarnya kita mengharap, sebenarnya pemerintah ada itu kan sebagai jalan menjamin kepentingan masyarakat, menjamin kesejahteraan masyarakat. Tapi melihat kondisi yang demikian, kita seolah mau berharap sama pemerintah ya apa gitu kan. Nggak bisa lah, istilahnya nggak bisa diharapkan. Masyarakat seolah-olah sekarang mau berharap itu sama siapa, nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Kita kehilangan orang tua, kita kehilangan, kalau bahasanya Simbah, bahasanya Mbah Nun, Indonesia ini kehilangan begawan. Indonesia ini nggak ada orang tua yang bisa disandari, bisa dijadikan wejangan yang dia independen, dia benar-benar lurus lah. Lah, konsep itu yang kemudian kita bawa pada malam hari ini, Assalamualaikum Imam Mahdi, artinya kita membedah, kita mau berharap sama siapa, apakah kepada mahasiswa, apakah kepada DPR, apakah kepada partai politik, atau kepada siapa. Lah, atau kepada Imam Mahdi yang memang akan datang gitu. Saya mulai mungkin dari ada satu teori dari Prof. Peter Carey, Messianism. Jadi di semua masyarakat yang kehilangan jati diri, kehilangan harapan, nggak cuma di Indonesia ya, harapan datangnya Mesias, Imam Mahdi dan lain sebagainya yang membawa keadilan itu benar-benar ada gitu. Lah, monggo Mas Habib. Oke, sebelum masuk ke ini kita harus kenalan dulu Mas sama narasumber kita. Ya termasuk kita ya juga harus perkenalan nggih. Di sini saya Habib sebelah moderator untuk sinau bareng di sesi 1 ini ditemani sama Mas Zul. Ini kita kedatangan 2 narasumber yang menarik. Ini ada Mas Ardi itu yang sebelum sama Mas Kasano ya, dari PMI Unwahas. Oke. Kalau untuk Mas Ardi sendiri ini kan menariknya tuh sebenarnya pas di apa sebut aja edisi sebelumnya kan sebagai penanya gitu. Dan ternyata pas Mas Ardi bertanya itu juga menceritakan sempat
Ardi dulu waktu SMA nggih Mas Ardi. Itu dititipi doa sama Mbah Nun. Terus yang bisa membawa Mas Ardi bahkan sampai kuliah di luar negeri. Berarti gratis nih nggih Mas. Ya. Nah, itu untuk membuka ini diskusi kita malam hari ini mungkin Mas Ardi bisa menceritakan itu kira-kira di TV doa apa aja sih Mas kok bisa sampai ke luar negeri kuliah gratis terus sambil apa namanya dari posisinya itu di SMA-nya atau pas mau pas di SMA ya. Oh, okay. Monggo Mas Ardi boleh diceritakan untuk lebih detailnya. Cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Gambang Syafaat dan anak cucu Mbah Nun karena telah sedia mengundang saya dan izinkan saya untuk bermuqaddimah. Mudah-mudahan muqaddimahnya saya gak serta-merta menurunkan IHSG teman-teman. Dan izinkan saya juga sekalian bercerita karena kata siapa lelaki nggak boleh bercerita, terakhir lelaki nggak boleh bercerita itu lompat dari jembatan Cangar. 2 orang korbannya ya Mas? Jadi saya Ardi, panggil saja Ardi. Saya usia 27 tahun ini 28, nanti insya Allah di Desember. Saya founder dari startup yang namanya Promotin. Itu adalah startup jasa promosi produk UMKM dengan harga murah dan hasil maksimal yang menghubungkan antara konten kreator dengan UMKM yang ingin promosi secara digital. Sebelum kita masuk ke Promotin itu apa, izinkan saya bercerita karena tadi udah disinggung tentang Mbah Nun. Jadi 10 tahun lalu itu saya ketemu Mbah Nun. Jadi di SMA saya, SMA 1 Kendal, itu mengadakan 55 tahun memperingati hari ulang tahun SMA. Dan waktu itu saya posisinya adalah abang-abangan rohis lah, katakanlah gitu. Karena saya kelas 3 SMA, lalu saya membantu adik-adik ya junior-junior saya. Terus belum acara dimulai, itu Mbah Nun lungguh di backstage tepat di depan kelas saya. Terus saya izin foto karena saya tahu banget Mbah Nun adalah ahli hisab profesional. Jadi saya menunggu sampai hisapan terakhir baru minta foto seperti itu. Nah, terus habis itu acara dimulai, lalu saya waktu itu posisinya adalah di paling belakang penonton, artinya di depan panggung tapi paling belakang di depan kelas, kelas 9 kalau nggak salah. Terus ada satu sesi yang waktu itu Mbah Nun bilang gini, saya hari ini pengen ngecek seberapa tajam pemikiran anak-anak SMA yang ada di SMA 1 Kendal. Lalu Mbah Nun menawarkan diri siapa saja yang pengen maju. Saya posisinya di belakang, lalu saya lari seperti itu di kanan di kanan panggung itu saya menyapa Mbah Nun, Mbah, karena tadi sebelumnya kita ketemu tapi mungkin belum kenalan juga ya. Terus Mbah Nun itu mengucapkan diksi yang mungkin saya sangat lucu dan membekas. Mbah Nun bilang gini, "Le, kowe bendinone pos sarungan." Mungkin karena ya Mbah Nun enggak tahu ya, mungkin ngerasa kayak anak pondokan seperti itu. Terus saya bilang, "Nggih, Mbah." Terus buatan ustaz gitu juga. Terus singkat cerita, Mbah Nun memberikan pertanyaan yang waktu itu ada 12 orang anak, terus dibagi menjadi 4 kelompok seperti itu. Pertanyaan itu singkat saja mungkin waktu itu adalah tentang realitas kondisi Indonesia waktu itu, karena kita tahu di zaman itu kan lagi getar-getarnya politik identitas yang kita sangat tahu bahwa banyak fans Real Madrid berkumpul di Monas. 2017 berarti ya Mas? Ya, sekitaran itulah. Terus akhirnya saya
mengemukakan hasil diskusi dari kelompok saya. Lalu setelah itu Mbah Nun menanggapi dan kalimat pertama yang muncul dari Mbah Nun adalah saya tidak pernah menuntut anak SMA untuk memikirkan bangsanya. Tuh, terus dan sepertinya saya tahu kalau Mbah Nun tahu saya kalau enggak dalam tanda kutip ya, mungkin enggak senang sekali dengan parlementer bahkan sampai hari ini. Jadi Mbah Nun tuh ngajak guyonan gini. Kowe tak sawang-sawang ki ketoke cocok jadi DPR, tapi ojo yo le. Seperti itu Mbah Nun bilangnya seperti itu. Ya, tapi terus akhirnya ditutup dengan doa. Ya, kita doakan semoga dia istiqomah dengan jalan yang dia pilih. Dan alhamdulillah berkat itu izinkan saya tahadus binikmah, kalau bahasa anak pondoknya itu nguri-nguri kenikmatan yang sudah Allah berikan sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah ketika saya kuliah itu saya ditunjuk Amazon Web Service, dibimbing langsung dan didanai ribuan US dollar untuk mengembangkan startup di Indonesia. Lalu alhamdulillah saya juga ikut startup iPortal masuk 6 besar. Itu juga sebuah acara bergengsi startup di kawasan Asia Tenggara. Lalu setelah itu alhamdulillah begitu saya lulus itu ada beberapa email masuk. Ada 4 universitas yang menawarkan saya untuk S2. Yang pertama itu Imperial College London, itu ranking 2 dunia. Lalu Harvard University, ranking 5 dunia. Terus kampus saya insya Allah Monash University, itu peringkat 31 dunia. Dan yang terakhir itu yang sebenarnya juga kampus impian saya itu Politecnico di Milano, ranking 87 dunia. Dan tidak cuma itu juga, alhamdulillah startup yang saya running pertama kali itu gagal teman-teman. Ya yang namanya bisnis kan untung-untungan, kadang di atas, kadang di bawah. Dan respon saya pertama kali sebagai seorang manusia, saya masih ingat banget tanggal bisnis saya hancur atau bangkrut itu tanggal 1 September 2021. Nah, soalnya tanggal 27-nya itu saya running promotin. Nah, apa yang saya lakukan sebagai manusia biasa, itu kalau jenengan tahu Pelabuhan Kendal, saya masuk ke Pelabuhan Kendal nyari tempat sepi terus saya teriak bajingan. ini adalah bentuk respon saya sebagai manusia biasa gitu. Karena kata Mono kata bajingan. Ya, kan itu Gus Dur. Ngomong ada Gus E. Ndasmu. Nah itu IHSG turun itu. Nah karena ya saya memaknai kenikmatan sebagai manusia biasa yang dalam tanda kutip ya tidak menjabat sebagai apa-apa, mungkin sebagai pemuka agama atau apa, adalah kita masih bisa misuh. Karena kan bayangin ketika Gusti Allah tidak menciptakan misuh itu kan stres tuh kan. Seperti yang saya tadi bilang, terakhir kali ya terlalu span kan. Terakhir kali lelaki nggak bercerita kan lompat dari jembatan Cangar itu tadi kan. Nah itu kan sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Nah terus apa ya? Oh ya, saya harus berkata jujur karena ini berkaitan dengan saya diamanahi tema tentang wirausaha seperti itu. Jadi saya harus berkata jujur bahwa nggak semua orang bisa, mau dan mampu untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha atau entrepreneurship seperti itu. Nah kenapa? Karena saya jujur-jujuran karena saya bukan anak 19 tahun yang membuka kelas lalu bisa dengan dalam tanda kutip menggoblok-gobloki membernya dengan bilang, lu belum sukses, McLaren lu warna apa bos? Saya bukan orang yang seperti itu dan juga bukan orang yang bisa menggoblok-gobloki dengan kata-kata, lu tidur siang kayak bayi bos. Lu tidur siang artinya lu goblok. Nah saya bukan seperti itu. Saya lebih pendekatan yang manusiawi bahwasanya ingat juga meskipun nggak semua orang bisa, mau dan mampu, tapi kita harus ileng bahwa mbah-mbah kita menitipi sebuah pesan. Pesan tersebut adalah sing sapa wonge cekelan teken kanthi tekun bakale tekan. Nah,
kan ini kan nggak cuman dalam artian tokat, tapi ini bisa apapun, bisa itu hobi, bisa itu tadi wirausaha dan sebagai macamnya seperti itu. Nah, kenapa kok saya bilang nggak semuanya? Karena kita harus refleksi teman-teman. Berjalan dengan perjalanan jauh sebagai seorang manusia. Dan harus diingat perjalanan yang paling jauh itu bukan perjalanan ke luar negeri, bukan perjalanan antar benua, bahkan bukan perjalanan Artemis yang mengelilingi bulan. Tapi perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Maka sudahkah kita berjalan menuju diri sendiri? Dan mungkin ya ini buat tadi kan saya singgung buat Mbah Nun itu, karena Mbah Nun itu juga titik puncak dalam tanda kutip kado yang dihadirkan Gusti Allah. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu quarter life crisis-nya di usia 25, saya alhamdulillahnya lebih cepat di usia 17 itu tadi, dan Mbah Nun sebagai doa seperti itu, sebagai kado bahwa uripmu pesan dari Allah yang sebagai kado uripmu ki sik durung wayahe finish, katakanlah kayak gitu. Maka saya mau membagikan kisah saya. Seharusnya kalau misalkan teman-teman yang masih bingung di usia quarter life crisis ini, ada 3 hal pertanyaan yang harus setidaknya jenengan jawab. Yang pertama adalah di mana kita berasal, dari mana kita berasal. Yang kedua adalah kita di sini mau ngapain, di dunia ini mau ngapain. Dan yang ketiga adalah garis finish kita mau kemana. Oke, kita mungkin bisa bilang bahwa sebagai seorang muslim, garis finish kita adalah husnul khotimah. Tapi tentang bagaimana kita kembali sebagai hamba yang paripurna ini akan sangat berbeda dengan cara kita kembali sebagai hamba yang husnul khotimah kayak gitu. Contohnya seperti ini, jenengan mungkin nanti akan punya cucu, punya cicit yang mungkin kisah jenengan akan sampai ke mereka. Tapi bagaimana ketika cicitnya kalian punya cicit lagi? Apakah mereka masih mengenang jenengan sebagai mbah-mbahnya jenengan? Kan di Islam kan bilang bahwa doa doa anak soleh itu kan sampai kan. Masalahnya anak soleh itu enggak cuma anak keturunan kita, tapi juga bangsa kita seperti itu. Anak-anak bangsa kita, apakah mengenal jenengan sebagai dalam tanda kutip mbah-mbahnya yang melegasi kebaikan seperti itu? Maka saya sebetulnya juga punya cita-cita, one day insya Allah selain meninggal husnul khotimah adalah saya pengen di nisan saya itu tertulis di sini terbaring seorang seniman dengan karya kemanusiaan. Yang artinya adalah saya pengen dalam tanda kutip ada beberapa hal yang menggelitik hati saya dan pengen saya rubah dalam kita bernegara, yang salah satunya adalah tentang ketokohan. Kita yang tadi sudah disinggung, kehilangan ketokohan. Maka dari itu saya merunning promotin sendiri sebenarnya lahir dari saya pengen nge-scaling up UMKM yang ada di Semarang. Contohnya alhamdulillah yang terakhir itu adalah Gudeg Bu Lutfi. Itu September beliau mesan ke kami, waktu itu saya masih umroh, terus qadarullahnya di pesanan pertama itu ternyata kami masih pending lah karena umroh dulu seperti itu ya, jadi kita liburkan sebentar. Terus habis itu ternyata waktu kami hubungin lagi, Bu ini kita udah selesai umrah, kita mau kita jalan lagi seperti itu, mau operasional seperti biasa. Terus qadarullahnya beliau udah gulung tikar duluan. Terus akhirnya saat jalan usaha gudegnya itu beliau menghubungi kami. Lalu alhamdulillahnya terakhir setelah kami kan ada layanan customer care seperti itu. Jadi kami ngecek perkembangan UMKM-nya, bisnisnya itu udah jalan seberapa segala macam. Alhamdulillahnya Gudeg Bu Lutfi sekarang mau buka restoran. Itu dari benar-benar gudeg di depan rumah yang digelar untuk dalam tanda kutip menyambung hidup beliau seperti itu. Mas, sorry tak potong. Nggih. Waktu kemarin di edisi sebelum ini, terus sebelumnya jenengan tanya ya Mas. Dan jawaban Mas Sabrang, karena waktu itu Mas Sabrang yang datang di sini ya Mas ya. Nggih.
Dan jawaban Mas Sabrang itu jenengan kan tanya, kira-kira apa yang Mbah Nun kira-kira mau disampaikan kepada jenengan feedbacknya ya. Ya. Mas Sabrang itu bilang, tularkanlah apa yang kamu dapat ke lingkungan sekelilingmu. Saya dapat intinya, Mas Ardi ini geraknya intinya di media, beliau bisnis manajemennya itu soal permediaan, istilahnya gitu ya Mas. Lah, cara geraknya Mas Ardi pada intinya menularkan kebaikan-kebaikan lewat media itu gitu ya Mas, lewat promotin. Oke, masuk. Monggo disambung Mas Habib. Ini lanjutnya